aset bernilai miliaran, pemegang saham yang harus ditanggapi, dan karyawan yang harus diperhatikan, Anda mungkin mengira orang kaya menjalani kehidupan yang rumit dan rumit, bukan? Namun, kenyataannya, mereka selalu membuatnya sesederhana mungkin, dan begitulah cara mereka mencapai tingkat kesuksesan tersebut. Steve Jobs pernah berkata, kesederhanaan bisa jadi lebih sulit daripada yang rumit. Anda harus bekerja keras untuk membersihkan pikiran Anda agar menjadi sederhana. Petik 2. Kesederhanaan bukanlah tentang menyederhanakan sesuatu. Tidak. Ini tentang mendapatkan hasil yang luar biasa melalui kejelasan. Kesederhanaan membutuhkan fokus, disiplin, dan kemampuan untuk mengatasi kebisingan. Dan hal-hal tersebut tidaklah mudah, tetapi begitu Anda mencapainya, Anda akan mampu memindahkan gunung, kawan. Kompleksitas adalah musuh dari eksekusi. Jadi, mari kita cari tahu akar dari eksekusi yang tepat. Berikut adalah 15 cara orang kaya menyederhanakan hidup mereka untuk meraih kesuksesan. Pertama, segala sesuatu dalam hidup dipandang sebagai aset atau kewajiban. Setiap tindakan yang Anda ambil dan keputusan yang Anda buat akan membawa nilai bagi hidup Anda atau malah menghilangkan nilai dari Anda. Jika Anda melihat segala sesuatu dalam hidup Anda seperti itu, maka keputusan Anda akan cepat dan sederhana. Jika itu menambah nilai, lakukanlah. Jika tidak, abaikan saja. Ketika Anda berusaha mengembangkan kebiasaan sehat yang baru, akan ada saat-saat ketika Anda mempertanyakan apakah itu sepadan. Apakah Anda harus melewatkan ulang tahun teman Anda karena Anda bekerja lembur untuk sebuah proyek yang dapat membuat Anda mendapat promosi. Jika Anda tahu mana yang akan membawa nilai paling besar dalam hidup Anda, maka keputusan Anda akan mudah. Nilai-nilai setiap orang berbeda. Bahkan nilai-nilai Anda sekarang mungkin berbeda dari nilai-nilai Anda 5 tahun yang lalu dan nilai-nilai Anda 5 tahun dari sekarang. Nomor 2, tunjukkan, jangan katakan. Dalam hampir setiap percakapan, setiap rencana, dan setiap kesepakatan, ada saat di mana Anda harus meyakinkan orang lain untuk melihat sisi cerita Anda. Semakin baik Anda dalam hal ini, semakin mudah hidup Anda. Anda tidak perlu melawan orang lain untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Satu percakapan dengan diri Anda sendiri akan cukup untuk membujuk mereka. Tetapi apa yang Anda katakan dalam percakapan itu, salah satu pelajaran terpenting yang diajarkan dalam jurnalisme adalah untuk menunjukkan, bukan menceritakan. Lukislah gambarannya. Fotolah berbagai hasil yang berbeda. Biarkan orang melihat apa yang Anda maksud. Jangan hanya memberi mereka informasi. Beri mereka skenario, emosi. Buat mereka merasa seolah-olah mereka sudah berada di sana. Jika Anda dapat melakukan semua ini dalam 3 kalimat, semuanya akan menjadi milik Anda. Nomor 3, jangan prioritaskan jadwal Anda, jadwalkan prioritas Anda. Penulis dan pengusaha Stephen Covey mengatakannya dengan tepat ketika ia memberitahu kita untuk melupakan prioritas jadwal kita. Sebuah pandangan menarik dari seseorang yang jadwalnya terkenal padat dan kaku. Ini bukan hanya tentang mengisi hari-hari Anda dengan melakukan sesuatu. Ini tentang mengisi hari-hari Anda dengan melakukan hal-hal yang membawa nilai sekarang. Jadwalkan hari-hari Anda dengan aset tindakan, bukan kewajiban. Hidup sederhana berarti jadwal Anda adalah penyelamat Anda. Anda seharusnya tidak perlu memikirkan apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Itu harus ada di kalender Anda, siap untuk Anda jalani. Fokuslah hanya pada hal-hal yang paling penting bagi Anda. Luangkan lebih banyak waktu untuk hal-hal itu dan hilangkan sisanya. Nomor 4, ide-ide besar mengalahkan detail sehari-hari. Detail membuat hari menjadi panjang, rumit, dan menyita waktu. Larry Page dari Google dan Alphabet berkata bahwa ketika Anda mengerjakan produk premium, berfokus pada perubahan dan penyesuaian kecil secara bertahap tidaklah cukup. Itu memperumit keadaan. Itu membuat terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Anda akan sukses dengan berfokus pada ide-ide transformatif yang besar. Ide-ide itu memaksa pikiran Anda untuk fokus pada satu fokus utama. Kesuksesan seperti itu membutuhkan terobosan besar yang konsisten. Dan terobosan tersebut datang dari mendorong tujuan visioner yang berani yang menantang status quo dan mendorong batasan dari apa yang mungkin. Tujuan Anda harus realistis dan dapat dicapai. Ide-ide Anda harus mendorong batasan setiap tujuan dan menguji batas potensi Anda. Nomor 5, tentukan tema hari-hari Anda. Mantan CEO Twitter Jack Dorsey menjaga kehidupan kerjanya tetap sederhana dengan satu kiat, yaitu menentukan tema hari-harinya. Pada hari Senin, ia berfokus pada manajemen. Pada hari Selasa, mungkin ide-ide besar. Pada hari Rabu, rapat dan kesepakatan. Menentukan tema keseluruhan hari Anda secara ketat mungkin tidak memungkinkan bagi semua orang, tetapi Anda benar-benar dapat menentukan tema untuk pagi hari menjelang siang, dan sore hari sehingga dalam rentang waktu tersebut, Anda hanya berfokus pada satu hal. Berfokus pada satu hal menjebak pikiran Anda dengan cara yang baik untuk beralih ke subjek tersebut. Jadi, Anda berada di zona tersebut, zona yang
yang berbeda pada titik yang berbeda dalam sehari, sepenuhnya fokus pada satu tugas, yang memungkinkan otak Anda untuk menggali lebih dalam dan menjadi lebih efisien dalam mengerjakannya setelah beberapa jam. Tugas dan topik yang terus berubah membuat otak Anda melompat-lompat dan menghentikannya untuk melampaui tingkat permukaan apapun. Menentukan tema harian memungkinkan Anda untuk menggali lebih dalam ke suatu tugas atau topik sehingga pada akhir hari Anda telah mencapai dasar. Dan disitulah inovasi hidup. Nomor 6, belanjakan dengan hati-hati, belanjakan dengan selektif, dan investasikan surplus. Anggaran itu penting, bukan? Tidak mengherankan. Anggaran memberi Anda panduan dan kerangka kerja untuk menyalurkan uang Anda ke sumber yang tepat. Anggaran memberi Anda surplus untuk investasi tersebut. Mungkin terlihat seperti orang kaya yang boros karena mereka punya banyak uang, tetapi mereka menjadi kaya dengan memastikan setiap pengeluaran berkontribusi pada tujuan atau sasaran tertentu. Kita bisa terjebak dengan rincian anggaran, dan sulit untuk melacak setiap pengeluaran. Jadi wajar saja jika semuanya menumpuk. Jadi, Anda harus bertanya pada diri sendiri tujuan atau sasaran apa yang disumbangkan oleh setiap pengeluaran. Ada blok atau kategori dalam cara Anda menghabiskan uang. Keluar malam bersama teman-teman. Apa tujuannya? Nah, jika tujuannya adalah untuk bersantai dan membuat Anda bahagia, maka itulah kategori yang harus Anda blok. Sewa, makanan, bensin, dan tagihan Anda adalah blok kategori bertahan hidup. Tabungan, investasi, dan rencana pensiun Anda termasuk dalam kategori kehidupan masa depan. Setiap kali Anda membelanjakan uang, sederhanakan pengeluaran itu dengan memasukkannya secara mental ke dalam salah satu blok tersebut. Ini adalah strategi yang akan membantu Anda melihat apakah pengeluaran itu berkontribusi pada tujuan Anda secara keseluruhan atau apakah itu semacam reaksi robotik terhadap pemasaran yang bagus, ingin menyesuaikan diri, atau merasa tertekan. Dengan hambatan-hambatan tersebut, lebih mudah bagi Anda untuk mengendalikan diri dan memungkinkan Anda membelanjakan uang dengan cara yang lebih hati-hati, penuh perhatian, dan selektif. Level up cepat menunggumu. Nomor 7, katakan tidak pada hampir semua hal. Ketika diminta melakukan sesuatu, seberapa sering Anda mengatakan tidak dibandingkan mengatakan ya? Di satu sisi, mengatakan ya dapat membuka lebih banyak peluang dan pengalaman bagi Anda, dan itu adalah aset hidup. Namun, peringatannya di sini adalah bahwa hal itu dapat menyebabkan Anda menginvestasikan waktu dan energi pada hal-hal yang salah. Anda kehilangan fokus pada apa yang benar-benar penting dan Anda akhirnya terlalu berkomitmen pada diri sendiri. Mengatakan tidak membantu Anda menyaring kebisingan dan ekspektasi orang lain terhadap Anda dibandingkan dengan apa yang sebenarnya Anda inginkan dari hidup Anda. Warren Buffett sering berbicara tentang pentingnya mengatakan tidak. Tidak memberi Anda lebih banyak fokus, keahlian yang lebih dalam, dan lebih banyak energi. Dan semua hal tersebut menghasilkan hasil yang lebih baik. Ada strategi yang dikenal sebagai aturan 255. Anda menuliskan 25 tujuan terbesar Anda, lalu melingkari 5 tujuan teratas dan hanya berfokus pada 5 tujuan tersebut. Lupakan 20 tujuan lainnya. Anda mengatakan ya untuk 5 tujuan tersebut, dan Anda mengatakan tidak untuk semua hal lainnya, setidaknya untuk saat ini. Setidaknya sampai Anda mendapatkan 5 hal pertama itu. Nomor 8, jangan buang waktu untuk hal-hal yang mendetail. Mencapai tujuan Anda membutuhkan perencanaan, bukan? Namun, bagaimana Anda menarik garis pemisah antara rencana yang efektif dan menghindari tujuan yang sebenarnya dengan terlalu berfokus pada rencana itu? Pelanggaran batas yang paling terlihat adalah ketika Anda terlalu berfokus pada estetika, detail-detail kecil, dan kekhawatiran yang berlebihan atas kemunduran kecil yang mungkin terjadi. Anda membuang-buang waktu. Orang-orang sukses memiliki formula di mana sebuah ide dimulai hanya dengan 5 langkah. Setelah Anda menjalankan kelima langkah tersebut, Anda menambahkan 5 langkah lagi ke level berikutnya. Anda tidak perlu merencanakan level berikutnya untuk saat ini. Itu berarti Anda mengacaukan rencana dan eksekusi. Detail memang dapat menambah sedikit nilai, tetapi itu tidak berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan Anda secara keseluruhan. Nomor 9, pilar untuk menyusun rencana dan menciptakan kesederhanaan. Kami memiliki banyak konten di aplikasi Alux. Sesi, kursus, dan koleksi harian kami mencakup semuanya, mulai dari keuangan hingga pengaturan emosi, berurusan dengan orang-orang yang tidak baik, belajar bernegosiasi dengan baik, dan belajar tentang kemanusiaan, budaya, dan dunia. Ini adalah banyak jalan yang dapat memperumit keadaan, bukan? Namun, jalan-jalan ini penting karena kami membahas kehidupan. Dan kehidupan memiliki ribuan, bahkan jutaan jalan.
Jadi, kami harus mencari cara untuk menyederhanakan jalan-jalan ini sehingga, betapapun berbedanya, semuanya dapat dikelompokkan menuju tujuan tertentu. Disitulah 5 pilar kehidupan yang baik berperan. Kelima pilar tersebut adalah keuangan, emosi, kecerdasan, hubungan, dan kesehatan fisik. Setiap konten di sana berfokus pada satu atau dua pilar utama ini. Aluxer, Anda memerlukan pilar untuk semua yang Anda lakukan dalam hidup. Pilar tersebut harus menopang tindakan dan keputusan Anda. Saat Anda mengambil tindakan atau membuat keputusan, Anda perlu mengetahui pilar mana yang menjadi tumpuannya. Anda tidak dapat menganalisis setiap tindakan atau keputusan secara individual. Anda tidak memiliki cukup waktu atau energi mental untuk itu. Namun, Anda dapat memahami pilar-pilar Anda dan bagaimana tindakan serta keputusan Anda sesuai dengannya. Setelah Anda menguasainya, apa yang Anda lakukan dan putuskan akan menjadi lebih mudah, lebih efisien, dan memiliki pengaruh yang lebih besar pada akselerasi Anda. Dan orang-orang terkaya di dunia, mereka tahu ini. Mereka memahami ini. Itulah tepatnya mengapa kami merancang aplikasi Alux seperti ini. Jika Anda belum melakukannya, kami sarankan Anda mengunduh aplikasi Alux dan mencobanya. Anda dapat mencoba nilai di sana selama seminggu penuh secara gratis. Dan pada hari kelima uji coba, kami akan mengirimkan pengingat untuk berjaga-jaga jika Anda lupa dan tidak ingin melanjutkan. Jadi, tidak ada biaya kejutan yang tidak disengaja pada kartu Anda. Periksa dengan mengunjungi alux.com/app. Nomor 10, ajukan pertanyaan segera sampai Anda menyelesaikannya. Di suatu tempat dalam hidup saat kita tumbuh dewasa, kita mengembangkan ide ini bahwa mengajukan pertanyaan membuat kita terlihat bodoh karena itu menunjukkan bahwa Anda tidak memahami sesuatu. Namun sebenarnya, mengetahui apa yang tidak Anda pahami dan mampu mengartikulasikannya menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda memiliki kemauan untuk tahu, keinginan untuk mengerti. Dan kemauan untuk tahu itu menandakan bahwa Anda mampu memahaminya. Itulah yang paling dihargai orang. Saat Anda mendengar sesuatu yang tidak Anda pahami, saat sebuah pertanyaan muncul di kepala Anda karena arahannya tidak jelas, ucapkan pertanyaan itu dengan lantang. Jika penjelasannya lebih membingungkan, teruslah bertanya. Seseorang yang tahu apa yang mereka bicarakan seharusnya dapat mengisi kekosongan untuk Anda dengan cukup cepat. Seseorang yang tidak tahu akan memberi Anda jawaban yang lebih berbelit-belit dan membingungkan. Orang kaya tidak takut bertanya karena mereka tahu itu tidak membuat mereka terlihat bodoh. Itu membuat mereka tampak lebih terlibat, lebih berpengetahuan, dan orang tahu bahwa mereka ingin mengerti karena mereka memiliki kemampuan untuk sampai ke sana. Sekarang, kita harus mengatakan di sini, jangan hanya bertanya hanya karena ingin bertanya, oke. Dan jangan pernah bertanya pertanyaan yang sudah dijawab. Anda hanya akan mengganggu semua orang, dan pesan yang Anda sampaikan adalah kebalikan dari apa yang Anda maksudkan. Kedengarannya seperti Anda tidak memperhatikan. Jadi, dengarkan baik-baik. Tanyakan segera. Isilah kekosongan dalam pengetahuan Anda, sehingga Anda mengetahui dengan pasti apa yang dikatakan orang lain. Dan pada catatan yang sama, nomor 11, sebutkan informasi yang salah di tempat dengan informasi yang benar. Anda perlu orang-orang dalam hidup Anda untuk mengetahui apa yang mereka bicarakan. Teman-teman Anda, mereka yang bekerja untuk Anda, dan mereka yang bekerja dengan Anda. Pendapat dan ide mereka memengaruhi tindakan Anda. Jadi, ketika mereka salah, dan Anda tahu mereka salah, Anda harus menyebutkannya. Pada akhirnya, mereka bisa saja menyebarkan informasi yang dapat memengaruhi Anda secara negatif. Kita tidak selalu memiliki informasi yang benar. Namun, jika Anda tahu ada sesuatu yang salah dan mereka mengulanginya, terserah Anda untuk menjelaskannya dan kemudian Anda berdua dapat melanjutkan. Jika Anda mendengar sesuatu yang tidak benar dan membiarkannya terus berlanjut, Anda akan mempertanyakan dan meragukan semua percakapan Anda selanjutnya dengan orang ini. Penting juga bahwa ketika Anda menunjukkan apa yang salah, Anda menindaklanjutinya dengan informasi yang benar. Jangan hanya mengatakan itu tidak benar dan membiarkannya begitu saja. Dan jika seseorang melakukan ini padamu, terima saja. Oke, ini bukan masalah pribadi. Ini justru bagus karena kamu telah belajar sesuatu yang baru. Mereka telah menghentikanmu dari mempermalukan dirimu sendiri di masa mendatang. Sekarang kamu dapat berkumpul kembali dan terus maju dengan cara yang benar. Nomor 12, rencanakan metodenya dan ikuti rencananya. Sebenarnya hanya ada 2 langkah untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Segala sesuatu yang lain adalah penghindaran atau alasan. Kamu merencanakan cara untuk sampai ke sana dan kemudian kamu mengikuti rencananya. Alasanmu, fokusmu pada potensi masalah yang mungkin muncul dan kesedihanmu tentang hambatan yang kamu hadapi hanya memperumit eksekusi. Dan tahukah kamu, itu bukan berarti hal-hal ini tidak nyata, tetapi itu tidak membantumu untuk benar-benar sampai di sana. Kamu dapat memilih untuk menghabiskan waktumu mengeluh dan menekankan tujuanmu dengan segala macam omong kosong, tetapi kamu tahu, kamu juga memilih untuk tetap di tempatmu berada. Tindakan yang perlu kamu ambil untuk mencapai tujuanmu sederhana.
Kamulah yang membuatnya rumit dengan membuat kalimatmu lebih panjang dari yang seharusnya. Saya ingin memiliki rumah sendiri, tetapi saya tidak terlahir dengan uang, jadi saya harus bekerja 2 pekerjaan untuk menabung dan menjadi sangat hemat, dan itu tidak adil. Dan lihat, oke, semua itu mungkin benar, tetapi Anda juga membebani pikiran Anda dengan detail yang tidak akan memperkuat tindakan Anda. Potong sisanya dan tinggalkan di saya ingin memiliki rumah sendiri. Itu saja. Oke, disitulah Anda berhenti. Nomor 13, pelajari dan pelajari hal-hal yang menurut orang lain rumit. Jika Anda dapat memahami hal-hal yang menurut orang lain rumit, maka Anda sudah memiliki keunggulan dibandingkan pesaing. Anda harus mengetahui dan memahami hal-hal seperti dasar pajak dan keuntungan yang belum direalisasikan dalam portofolio Anda. Jika tidak, maka Anda belum menemukan sumber yang tepat untuk menjelaskannya kepada Anda, dan Anda harus terus mencari sampai Anda mendapatkan momen aha dan Anda mengerti. Anda memperumit hidup Anda lebih lagi ketika Anda membuang pelajaran dan faktor penting tentang cara kerja sistem karena Anda tidak segera memahaminya. Orang-orang sukses tahu bahwa jika mereka dapat memahami hal-hal yang dianggap rumit oleh orang lain, mereka dapat menggunakan pemahaman itu untuk menyederhanakan hidup mereka dan terkadang menghasilkan uang. Nomor 14, singkirkan keputusan untuk hal-hal yang tidak Anda pedulikan. Mark Zuckerberg dikenal karena mengenakan kaos abu-abu dengan gaya yang sama setiap hari. Jelas dia tidak peduli dengan gaya atau cara berpakaiannya, jadi mengapa dia harus menghabiskan waktu memikirkannya? Ada hal-hal dalam hidup Anda sendiri yang mungkin tidak terlalu Anda pedulikan. Dan ketika Anda menyadari hal-hal ini, Anda dapat menyingkirkan pilihan lain sehingga Anda tidak menderita kelelahan dalam mengambil keputusan. Misalnya, jika Anda suka pergi ke 5 restoran yang sama karena Anda tahu makanannya enak dan Anda tidak suka mencoba tempat lain, apapun itu, singkirkan pilihan untuk pergi ke tempat lain dan tetaplah pada 5 pilihan itu. Jangan menipu diri sendiri dengan mempertimbangkannya atau berpikir, mungkin suatu hari nanti saya akan pergi ke tempat yang berbeda. Anda hanya membuang-buang waktu dan energi mental di sini. Terkadang Anda tidak akan peduli dengan hal-hal yang menurut orang lain sangat penting bagi mereka. Jadi Anda mengorbankan energi Anda untuk menyesuaikan diri. Namun, Anda tidak perlu melakukannya. Itu adalah pemborosan waktu yang luar biasa. Dan semakin cepat Anda mengetahui apa yang tidak penting bagi Anda, semakin cepat Anda menyingkirkan pilihan dan menyimpan keputusan Anda untuk hal-hal yang Anda pedulikan. Nomor 15, rintangan adalah gundukan kecil, oke, bukan tembok batu. Tidak peduli seberapa besar rintangan yang Anda hadapi, Anda harus melihatnya sebagai gundukan kecil. Karena dengan gundukan kecil, Anda akan terbentur dan terus melaju. Jika Anda melihatnya sebagai jalan buntu atau tembok batu, maka Anda akan menghabiskan terlalu banyak sumber daya untuk mencoba mencari jalan keluar. Anda akan ingin mencari cara untuk melewatinya atau menghancurkannya atau membangun mesin yang lebih kuat yang dapat melewatinya. Namun, orang-orang sukses melihat setiap rintangan sebagai titik kecil di radar mereka. Oke, tidak ada visi yang tidak dapat diwujudkan. Tidak peduli seberapa gilanya orang lain menganggapnya. Jika Anda membiarkan satu hal saja mengaburkan visi Anda, maka Anda membuka pintu agar visi tersebut dikaburkan oleh hal-hal lain juga. Beberapa tuntutan dan ekspektasi mereka memang tidak masuk akal, tetapi ekspektasi yang tidak masuk akal inilah yang memungkinkan mereka untuk terus maju meskipun mereka sedang terlatih-tatih. Jika Anda membiarkan satu hal saja mengaburkan visi tersebut, maka Anda membuka pintu agar visi tersebut dikaburkan oleh hal-hal lain juga. Baiklah, Aluxer, karena Anda telah mengikuti kami hingga akhir, inilah bonus Anda. Gratis, transaksi tulis gratis. Download GoPay Merchant. Persepsi dan ekspektasi membentuk realitas. Dalam buku investor miliarder George Soros, The Alchemy of Finance, ia membahas apa yang tampak seperti kumpulan strategi rumit untuk berinvestasi. Teori refleksivitas, peran sentimen pasar, dan kelemahan pengetahuan manusia. Semuanya memberikan detail dan ide yang luar biasa tentang apa yang memengaruhi pasar. Namun, kita dapat mengambil pengetahuan ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari juga. Soros berfokus pada 2 hal penting, persepsi dan ekspektasi. Jadi, ia mengatakan bahwa harga pasar dipengaruhi oleh keyakinan kolektif. Itulah persepsi. Ekspektasi mengarah pada realitas yang terdistorsi. Ekspektasi bukan sekadar prediksi. Ekspektasi adalah kekuatan aktif yang mengubah hasil. Jadi, saat Anda memahami bahwa persepsi dan ekspektasi Anda membentuk hasil, hidup Anda akan menjadi sangat sederhana karena yang harus Anda lakukan hanyalah melihat persepsi dan ekspektasi tersebut.
Lihatlah dengan sungguh-sungguh dan Anda akan memiliki gambaran tentang seperti apa masa depan Anda. Kesuksesan tidak datang dari mengikuti tren atau berasumsi bahwa hidup memiliki seperangkat aturan yang harus diikuti. Kesuksesan datang dari memahami bagaimana hal-hal ini saling memengaruhi. Tren itu berharga, tetapi hanya untuk waktu yang singkat. Pada titik perubahan, tren tersebut kehilangan nilainya. Hidup mengikuti pola atau jalur tertentu hingga tidak lagi, mengharapkan jalur ini selalu mengikuti prediksi Anda akan mendistorsi realitas Anda. Jadi, jika Anda dapat memahami dua hal ini, yaitu cara Anda melihat dunia dan cara orang melihat Anda, serta apa yang Anda harapkan dari kehidupan dan cara sesuatu seharusnya bekerja, jika Anda dapat memahami bagaimana keduanya membentuk hasil dengan baik, Anda akan dapat membentuk hasil itu sendiri dan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Membentuk realitas tampaknya rumit, tidak terjangkau, dan tidak dapat disentuh, tetapi memahami persepsi dan ekspektasi dengan baik dapat Anda upayakan saat ini. Itu saja dari kami hari ini. Aluxer, beritahu kami di kolom komentar bagaimana Anda menyederhanakan hidup Anda. Apa saja aturan atau filosofi yang Anda ikuti untuk menghilangkan kebisingan? Kami tidak sabar mendengar kabar dari Anda. Jadi, silakan bergabung dalam percakapan di kolom komentar. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini, temanku. Sampai jumpa di lain waktu. Jaga diri. Meskipun sangat jarang, terkadang orang mendapatkan aliran modal yang sangat besar. Cara yang paling umum adalah dengan mewarisi kekayaan dari kerabat yang telah meninggal. Cara lainnya seringkali berupa berbagai bentuk perjudian seperti memenangkan lotre atau yang serupa. Namun, sangat sedikit orang yang siap menerima uang dan mereka akan kehilangannya secepat mereka mendapatkannya. Secara statistik, lebih dari 70% pemenang lotre kembali bangkrut setelah 3 hingga 5 tahun. Dan ini terjadi karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan uang itu. Mereka tidak pernah punya uang, mereka tidak pernah membangun kekayaan, dan mereka ingin menghabiskan semuanya. Dan itulah mengapa memiliki rencana sangatlah penting.